Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya nonton TikTok Usman Mardi yang menyebutkan bangsa Indonesia IQ-nya 78, yang memuja presiden yang mengizinkan ekspor pasir. Presiden oke. Kemarin saya dengar Rocky Gerung mengungkapkan data IQ orang Indonesia 78 juga. Ya berarti nggak salah kalau tingkat kejujuran bangsa Indonesia ini 37%. Ya orang nggak tahu gunanya Iqra itu, membaca perintah belajar itu untuk meningkatkan IQ. Ya ini mayoritas umat Islam cuman hobi denger ceramah. Ustadz-ustadznya juga ngasih ceramah bagus-bagus, pengampunan dosa, masuk surga, nggak ngajak baca kitab, memahami kitab itu dengan benar. Dia bawa kitab-kitab lain, ya seperti Snogorgronya bawa kitab-kitab palsu. Ya yang ada ini pelajaran-pelajaran dari Andalusia yang 8 abad di Eropa sana. Nah, bahasa matematik yang ditemuin Al-Khawarizmi itu, penemu aljabar, justru tinggal di Eropa, nggak ikut pindah ke Nusantara ini. Tapi ya adalah B.J. Habibie yang belajar ke Eropa dengan Iqra, mengikuti orang Yahudi yang baca kitab Quran dengan bahasa yang dia mengerti. Akhirnya dia memulihkan penemuan manusia yang cerdas itu dengan hukum Habibie 1, Habibie 2. Ya kalau bangsa ini mayoritas 85% muslim ini ternyata memang gak Iqra, nggak bisa membaca, nggak pernah baca, nggak pernah tamat, dan nggak pernah paham kitab yang dia bilang beriman. Diperlukan paham, bukan hafal. Kalau hafal kan lagu juga kita hafal, belum tentu kita paham cerita lagu itu. Enak ya, orang hafal Quran bacanya enak ya. Dan dia udah nggak perlu merasa artinya apa, dan cerita-cerita satu huruf mendapat 10 kebaikan, ya udah selesai lah, dia orang baik. Belum cerita pengampunan dosa yang dimaksud cerita orang Mekah ketika masuk Islam, ya diampuni lah ketika tunduk. Ya setelah tunduk kalau dia buat salah ya beda lah. Itu cerita itu yang dia dengung-dengung kemana-mana. Yang penceramah kita ini memang ya menghibur lah, orang-orang yang galau dengan akhirat dihibur, tapi nggak nyuruh belajar. Sebenarnya memang kalau dia belajar isi kitab itu, kita akan tahu segala macam kebohongan hiburan-hiburan penceramah ini, banyak yang nggak sesuai dengan isi kitab. Ya terus kalau bangsa kita juga dikata-katain Rocky Gerung dungu, ya dungu lah IQ 78. Lalu 37% tingkat kejujuran. Jadi program mencerdaskan bangsa di muka 5 Undang-Undang Dasar 45 itu ya 75 9 tahun merdeka ya gagal. Boleh dibilang gagal. Ya Soekarno IQ-nya udah tinggi. Presiden arsitek itu. Bung Hatta. Ya memang kalau ngelihat ya bangsa keseluruhan, ya saya di daerah sih. Saya di daerah dari tahun 90. 34 tahun. Ya saya ngelihat di daerah yang nggak kayak di Jakarta, orang cerita hebat-hebat di Jakarta yang baca segala macam. Kalau di daerah ini ya Quran aja mereka nggak punya. Saya pernah ke Pagar Dewa itu, tempat kawan saya Kiai Haji Hasan Jawas yang 22 tahun di Mekah.
Ya, saya bawa Quran terjemahan anak-anak kecil sana, saya baca ini si Quran terjemahan tuh, wow, seneng luar biasa. Lalu saya berikan kitab tuh, oh, mereka nentengnya dengan bangga. Karena mereka nggak pernah diajarin ada terjemahannya, ada ceritanya kitab itu. Yang ada perintah wajib sembahyang, sholat, wajib. Ya ini wajib segala fikih ini yang ahlinya itu orang-orang Islam dari Eropa sih itu. Yang kitab sholatnya aja lebih tebal dari kitab yang ditulis Khalifah berisi Quran itu. Ya mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri dengan memahami isi kitab. Iqra bismillahirrahmanirrahim insan min alaq iqra wa rabbukal akram allazi alamal bil qalam alamal insan malam ya'lam. Lalu kita diberi kekuatan menolong untuk memperbaiki diri, keluarga, bangsa, negara, dan umat manusia. Rabbi adil ma'ala syirki wa ahridni muraja syirki wa jalim ladun kasultanan nasira. Salamun kaulam mirabirahim. Salam dari menara langit Muhammad Handra Sonapa yang berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.